Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan em, pelayanan pada Setu Babakan untuk pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Kualitas Pelayanan. Dan anggota kelompok kami sendiri ada yaitu Dinda Novanda Utami, ada Farah Puspita, Kevin Muhammad Irsyad, saya sendiri, Khairutinisa Nurpriyanti, Muhammad Salim Zudi, dan Noviana Nur Arifah. Oke, selanjutnya di slide 1 akan dibacakan oleh Salim. Silakan Salim. Setu Babakan. Setu Babakan atau Situ Babakan adalah suatu cagar budaya yang letak di Sengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Situ berarti danau dalam bahasa Sunda, sedangkan Babakan berarti kampung. Dan memang desa Situ Babakan diapit oleh 2 buah danau. Kampungan budaya Betawi, Setu Babakan juga salah satu tempat yang dikhususkan menjadi ruang Heka Cipta sebagai dapurnya budaya Betawi. Di sana pengunjung dapat melihat dan berinteraksi dengan kebudayaan Betawi, baik fisik maupun non-fisik. Oke, terima kasih Salim. Selanjutnya akan dibacakan Dinda, silakan. Yang kedua, pandangan menurut masyarakat sekitar tentang Setu Babakan beraneka ragam. Salah satunya adalah mereka senang dengan adanya taman wisata karena mereka bisa mengembangkan usahanya seperti berdagang. Banyak tersedia aneka macam makanan dan minuman khas Betawi yang layak dijadikan wisata kuliner. Ada hiburan kesenian dan rumah-rumah bergaya khas Betawi. Hasil pendapat pengunjung tentang permasalahan yang ada adalah kurangnya informasi tentang sarana parkir sehingga motor dan mobil kerap mengganggu perjalanan kaki. Kurangnya informasi resmi yang didapatkan dari pengelola Setu Babakan. Kurangnya informasi tentang objek-objek apa saja yang berada di Setu Babakan. Setu Babakan sebagai kawasan wisata yang memiliki potensi sebagai wisata budaya, wisata agro, wisata kuliner, wisata air, dan memiliki potensi alam yang masih asri. Tetapi Setu Babakan sebagai objek wisata juga masih memiliki permasalahan seperti masalah kebersihan, informasi letak objek wisata yang masih banyak belum diketahui oleh pengunjungnya. Kurangnya informasi, petunjuk-petunjuk tentang fasilitas umum yang tersedia. Oke, terima kasih Dinda. Selanjutnya akan dibacakan Nisa, silakan. Yang ketiga ada variabel. Yang pertama itu ada kepuasan terhadap dimensi reliability. Variabelnya itu ada pelayanan yang akurat dan stabil sesuai dengan apa yang dijanjikan. Indikatornya itu ada yang pertama daya tarik wisata yang sesuai, yang kedua tarif parkir yang sesuai, yang ketiga harga makanan dan minuman, yang keempat harga souvenir, yang kelima harga wahana, yang keenam waktu operasional sesuai dengan yang dituliskan, yang ketujuh kemasan kuliner dan souvenir. Yang kedua itu ada kepuasan terhadap dimensi responsif. Subvariabelnya itu ada kemampuan dan kesigapan pelayanan. Indikatornya yang pertama, kemampuan dan kesigapan petugas menangani keluhan. Yang kedua, kesigapan petugas kebersihan dan membersihkan kawasan. Yang ketiga, kemudahan pengunjung mendapatkan informasi terkait layanan atau harga, kapan dilaksanakan, dan sebagainya. Yang ketiga itu kepuasan terhadap dimensi tangible. Subvariabelnya yang pertama, akses menuju dan di lokasi wisata. Indikatornya yang pertama ketersediaan transportasi umum, yang kedua kondisi jalan, yang ketiga jumlah lampu penerangan jalan. Yang kedua itu dari subvariabel ada fasilitas penunjuk arah dan informasi. Indikatornya yang pertama ketersediaan pusat informasi wisata, yang kedua ketersediaan penunjuk arah, yang ketiga kondisi penunjuk arah yang jelas, yang keempat ketersediaan papan informasi. Baik, slide selanjutnya, yaitu yang poin keempat, kepuasan terhadap dimensi empati, dan subvariabelnya yaitu sikap terhadap pengunjung, yaitu keramahan karyawan, mulai dari petugas loket, parkir, dan lain-lain. Dan selanjutnya itu ada kepuasan terhadap dimensi assurance, yaitu keamanan, kepercayaan, dan keyakinan pengunjung terhadap kunjungan. Yang pertama yaitu ada pengunjung merasa aman dan nyaman di kawasan wisata. Yang kedua, keamanan parkir kendaraan. Yang ketiga, pemandu wisata atau petugas informasi yang memiliki pengetahuan terkait kawasan wisata. Yang keempat, ada pemandu atau staf museum yang memiliki pengetahuan terkait benda yang dipamerkan
Dan yang terakhir itu ada jaminan keamanan wahana. Dan di slide selanjutnya akan dibacakan kembali oleh Dinda, silakan. Oke. Ada IFE dan EFE. Kekuatan. 1. Potensi sumber daya alam, potensi sosial budaya, lokasi yang strategis, aksesibilitas menuju kawasan wisata mudah dan terjangkau. Sudah ada perhatian dari Pemda DKI Jakarta. Kelemahannya, 1. Informasi objek, yang kedua infrastruktur yang ada belum maksimal, yang ketiga adalah kebersihan yang kurang, yang keempat letak objek berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk, yang kelima ada pengelolaan kawasan terlalu banyak melibatkan lintas sektoral. Oke, terima kasih Dinda. Next akan dibacakan oleh Farah, silakan. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama agrowisata, kedua pengembangan kawasan telah didukung oleh kebijakan Pemda DKI Jakarta. Ketiga, daerah wisata dengan citra budaya yang kuat. Keempat, sumber pendapatan dan usaha masyarakat. Yang kelima, terdapat SK Gubernur yang berisikan lokasi sebagai kawasan wisata. Selanjutnya, strategi SO. Yang pertama, mengembangkan kawasan sesuai dengan kebijakan Pemda DKI Jakarta sebagai daerah wisata budaya, wisata air, dan wisata agro yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kedua, mengoptimalkan pengembangan kawasan sebagai daerah cagar budaya dan upaya pengelolaan sumber daya alam di satu babakan antara pengelola, masyarakat, dan pemerintah. Selanjutnya adalah strategi WO. Poin pertama, perlu melakukan koordinasi antara instansi-instansi yang berkaitan langsung sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan di wilayah satu babakan. Kedua, mengatur infrastruktur penataan, perbaikan, dan fasilitas serta utilitas dengan tetap berorientasi pada kawasan sebagai daerah resapan dan wisata sehingga kebersihan objek tetap harus dijaga. Oke, next masih Farah. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama, aktivitas masyarakat dan wisatawan yang dapat merusak lingkungan kawasan. Kedua, kerusakan ekologi atau air, udara, dan sampah. Ketiga, potensi buangan limbah. Keempat, pandangan yang komersil. 5, ketidakstabilan ekonomi di mana wisatawan dan masyarakat lokal membayar harga yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan seperti harga makanan yang dijajakan. Selanjutnya ada strategi ST. Pertama, mempertahankan kondisi tipikal perkampungan Betawi yang ada di kawasan satu babakan sebagai corak budaya lingkungan yang asri dan konsep lestari terletak di lokasi yang strategis dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengunjung. Kedua, memaksimalkan fungsi kawasan sebagai daerah resapan air melalui pengawasan yang ketat terhadap perubahan penggunaan lahan dan buangan limbah masyarakat serta mencegah terjadinya eksploitasi kawasan yang tidak memperlihatkan daya dukung. Selanjutnya strategi WT. Yang pertama, memberikan pengawasan ekstra dalam pembangunan kawasan dan membuat aturan mengenai batas maksimum dan minimum rasio daerah terbangun atau daerah tidak terbangun, serta buangan-buangan limbah domestik guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Kedua, perlunya sosialisasi dana penerapan sanksi oleh pihak pengelola terhadap pihak-pihak yang tidak menjaga kebersihan dan membuang limbah yang dapat mencemari kawasan. Oke, terima kasih Farah. Next, Novi, silakan. Yang terakhir ada saran. Yang pertama, sarannya itu lebih memelihara fasilitas kebersihan danau, kebersihan tempat wisata, agar pengunjung yang datang memiliki kesenangan dan kenyamanan saat berkunjung. Yang kedua, menambahkan keamanan pada daerah wisata Setu Babakan. Yang ketiga,
membenahi atau memperbaiki, dan selalu menjaga kebersihan tempat bersantai atau duduk para pengunjung agar terlihat nyaman saat digunakan. Yang keempat, yang terakhir, yaitu menambahkan fasilitas toilet dan tempat beribadah agar pengunjung tidak kewalahan saat sedang dibutuhkan. Oke, thank you Novi. Next. Oke, jadi cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.